Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, Engkau dengan Roh Kudus-Mu menerangi kegelapan hati kami, menerangi dosa-dosa, kelemahan, kejahatan, kerapuhan kami. Dan tak jarang kami mengeluh karena melihat begitu banyak kelemahan itu. Tapi sesungguhnya Engkau ingin menunjukkan, membersihkan hati kami dengan segala kekurangan itu. Bantu kami ya Bapa untuk melihat dosa kelemahan dengan kacamata-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, di saat-saat seperti sekarang ini, kita merasakan dan mulai melihat bahwa ada begitu banyak kelemahan, ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak kerapuhan. Ketika kita dipaksa diajak untuk merenungkan perjalanan hidup yang setahun lebih ini, ternyata menyulitkan dan memedihkan dan menyusahkan. Maka ada begitu banyak orang mengeluh, bersungut-sungut. Persis seperti orang Yahudi yang dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Lebih baik kami mati saja di Mesir. Meski kami dijajah, meski kami ditindas, meski kami diperbudak. Tapi kami bisa makan daging, bisa makan makanan yang enak. Dan keluhan sungut-sungut orang Yahudi ini terdengar oleh Allah dan Tuhan berbelas kasih. Mereka memberikan mana itu seperti jewawut kecil di setiap pagi. Ya. Dan mereka makan. Mana itu artinya apa? Jadi mana itu karena artinya apa itu? Dan sore hari mereka diberi makan burung dara. Saudara, kesulitan-kesulitan seperti ini, ya, tentu mereka bahagia dan gembira, Pak. Ya. Karena habis semua persediaan perjalanan mereka dari Mesir ke Israel. Habis. Dan mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut. Dan persis seperti itulah yang terjadi pada bangsa kita ini. COVID-19 tidak berakhir-akhir. Kita berharap akan berakhir. Kita berharap akan sampai. Tapi tidak. Orang mulai mengeluh, orang mulai berdesah. Dan memang sungguh-sungguh sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak mudah. Karena mereka harus makan, harus kerja. Saudara, saya membayangkan situasi sekarang ini dengan situasi pada zaman orang-orang Israel berangkat dari Mesir. Saudara, mari kita mohon kepada Tuhan. Saya melihat perjalanan ini, situasi ini adalah perjalanan di mana kita bersandar kepada Tuhan. Sebagai peristiwa iman, bukan hanya sekedar peristiwa alam semesta, bukan hanya sekedar biasa. Menurut saya ini sesuatu yang harus kita hadapi dengan penuh iman. Ya. Artinya apa? Kita bersandar kepada Tuhan. Betul, sulit-sulit sekali. Semua orang mengalami kesulitan. Seluruh dunia. Nah, apa yang bisa kita sampaikan? Kita bersandar kepada Tuhan. Kita menghadapi virus ini dengan penuh iman. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita semua. Memberikan mana, memberikan roti, memberikan makanan, bahkan burung. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Kalau boleh dikatakan wajar-wajar saja kita mengeluh. Wajar, sungguh wajar. Tapi pada saat yang sama kita juga harus melihat bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang harus kita sungguh perhatikan dengan baik. Yaitu perumpamaan hari ini ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Dan benih itu jatuh di tanah berduri, di tanah berbatu-batu, ya, di tanah semak belukar, dan juga di tanah yang subur. Nah, bagaimana kita menghadapi penderitaan kesulitan ini? Ada dua sisi. Ada orang yang mengeluh, ada orang yang marah, ada orang yang kecewa, ada orang yang sedih. Tapi ada juga orang yang tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ada orang yang mengeluh itu seperti duri. Ya, dalam hatinya ada duri-duri, ada kesombongan, ada keangkuhan, ada kemarahan, ada kekecewaan. Ada batu-batu yang keras kepala. Diberitahu untuk memakai prokes, tetap tidak mau menjalankan. Diberitahu untuk vaksin dengan gratis, juga tidak mau. Orang yang keras kepala, yang batu. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Nah, sebetulnya itu semua ada dalam diri kita. Ada keras kepalaan dalam pikiran, dalam hati, dalam budi kita. Ada keraguan, ketidakpastian, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kebosanan. Dan bosan semua orang. Bahkan ada orang yang sungguh-sungguh ingin mengakhiri hidupnya karena putus asa. Saudara, itu semua ada dalam diri kita sekali lagi. Maka sebetulnya kalau kita mengalami, sebetulnya sekali lagi, dan ini bukan bukan yang gampang. Sebetulnya ketika kita mengalami, tahu bahwa ada banyak kelemahan, ada banyak dosa, ada banyak kerapuhan, itu kita bersyukur karena Tuhan menunjukkan kepada kita. Ada hal-hal yang harus kita korbankan, ada hal-hal yang harus kita sembuhkan, kita perbaiki. Sebetulnya seperti itu cara pandang kita, bahwa Tuhan ingin memurnikan. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel yang dalam perjalanan dari Mesir ke tanah terjanji. Sebetulnya saya selalu berulang-ulang mengatakan, ya, perjalanan mereka sebetulnya tidak terlalu jauh, tidak butuh waktu 40 tahun. Tapi kekeras kepalaan inilah yang membuat mereka harus mengalami seperti itu. Pemurnian, penyucian. Maka satu generasi dihabiskan supaya muncul generasi baru yang memiliki sikap batin yang penuh syukur, sikap batin yang tanahnya subur, ya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam diri kita, ya. Tanah yang subur, tanah yang ada kerinduan terus untuk melakukan yang baik, untuk mendengarkan sabda Allah, untuk mendengarkan benih-benih dalam diri kita, benih-benih kebaikan yang harus kita lakukan di tengah segala kesulitan, di tengah segala problem kehidupan kita. Ya. Itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Maka mari saudaraku terkasih, ya, mari kita lihat begitu banyak kelemahan, begitu banyak dosa, begitu banyak kerapuhan dalam diri kita. Itu tanda bahwa kita sedang dicuci, dibersihkan oleh Tuhan Allah. Ya. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti taat kepada Dia. Dia akan memberikan mana, roti kehidupan. Ya. Dia akan memberikan burung-burung, daging-daging kepada kita. Dan dalam perjalanan bangsa Israel kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kelimpahan itu. Di saat itu juga orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Semoga peristiwa pandemi ini kita lihat sebagai peristiwa di mana kita taat kepada kehendak Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tuhanlah andalanku. Dan bagaimana kita menghadapi COVID ini bukan hanya sekedar prokes. Bukan hanya sekedar masker, bukan hanya cuci tangan, bukan hanya distancing, bukan. Tapi kita berdoa kepada Tuhan. Ya, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku. Ya.
Anda ingat kenapa saya katakan darah? Karena bangsa Israel harus memberikan tanda darah di muka pintu mereka supaya malaikat maut tidak menghancurkan mereka. Dan kita juga begitu. Pintu hati kita oleskan dengan darah Yesus. Dan kita daraskan terus menerus. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku. Semoga saudara, Anda dan saya dan kita semua tetap berharap, tetap yakin dan bersandar kepada Tuhan. Ya, Tuhan bukan tidak mengingat kita, tapi sungguh-sungguh peduli dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan kita. Semoga Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua bersandar kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mana sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat Tuhan melimpah. Dan Anda semua dikuatkan dan diteguhkan. Sekali lagi, lihatlah pandemi ini dari kacamata iman. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkanlah anak-anakmu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.